Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini kita akan membahas soal TKA SMA bab yang kedua mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Part pertama, kita mulai dari soal nomor 1. Solusi tunggal dari persamaan 9 per Y plus 1 ditambah 18 per Y kuadrat min 1 sama dengan 1 adalah Y-nya sama dengan berapa? Jadi kita cari nilai dari Y. Pertama kita tulis dulu 9 per Y plus 1 ditambah dengan 18 per Y kuadrat min 1 sama dengan 1. Nah, kita perlu memfaktorkan dulu Y kuadrat min 1 teman-teman. Nah, karena bentuknya itu A kuadrat min B kuadrat, jadi bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikali dengan A min B. Sehingga Y kuadrat min 1 jika difaktorkan menjadi Y plus 1 dan Y min 1. Kemudian kita tulis ulang terlebih dahulu soalnya akan menjadi 9 per Y plus 1 ditambah dengan 18 per Y plus 1 dikali dengan Y min 1 sama dengan 1. Kemudian kenapa tadi kita faktorkan? Karena kita akan mengalihkan semua sukunya dengan Y plus 1 dan Y min 1. Nah, 9 per Y plus 1 jika dikalikan dengan Y plus 1 dan Y min 1, maka Y plus 1-nya akan habis terbagi, sehingga hasilnya akan menjadi 9 dikali Y min 1. Begitu juga yang 18, karena Y plus 1 dan Y min 1-nya akan habis terbagi, hasilnya tinggal 18 saja. Kemudian 1 dikali dengan Y plus 1 dan Y min 1, akan menghasilkan Y plus 1 dan Y min 1. Kemudian baru kita kalikan kembali. 9 kali Y, 9Y min 9 plus 18. Kemudian ini menjadi Y kuadrat min 1 teman-teman. Nah, kita jadikan satu ruas semua. Boleh dipindahkan ke kanan. Sehingga Y kuadrat dikurang 9Y ditambah 9 dikurang 18 dikurang 1 sama dengan 0. Atau kita rapihkan agar 0-nya berada di sebelah kanan, akan menjadi Y kuadrat min 9Y. 9 dikurang 18 adalah min 9. Kemudian min 9 dikurang 1 menjadi min 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita cari angka berapa jika dikalikan hasilnya adalah min 10 dan jika ditambah hasilnya min 9. Nah, angka yang dapat menghasilkan min 10 dan jika dikali kemudian menghasilkan min 9 jika ditambah adalah min 10 ditambah 1 dikali dengan positif 1. Kemudian yang bawahnya juga min 10 ditambah 1. Sehingga faktor dari Y kuadrat min 9Y min 10 sama dengan 0 adalah Y min 10 dikali dengan Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian jika Y min 10 sama dengan 0 dan Y plus 1 sama dengan 0, maka nilai Y yang mungkin adalah 10 atau min 1. Tapi kita lihat lagi, di soal dimintanya solusi tunggal, berarti ada faktor lain yang menentukan solusi tunggalnya, yaitu penyebut dari pecahannya. Jika suatu persamaan terdiri dari pecahan yang memiliki penyebut, berarti kita harus lihat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di sini ada dua penyebut ya, Y plus 1 dan Y kuadrat min 1. Nah, itu keduanya tidak boleh sama dengan 0 teman-teman. Jadi kita hitung dulu. Y plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga Y tidak boleh sama dengan min 1. Nah, untuk penyebut kedua pun sama. Y kuadrat min 1 tidak boleh sama dengan 0. Tadi kita faktorkan Y kuadrat min 1 itu adalah Y plus 1 dikali dengan Y min 1.
Nah, ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti Y plus 1 itu kan artinya Y plus 1 tidak boleh sama dengan, artinya Y tidak boleh sama dengan min 1. Sedangkan Y min 1 tidak boleh sama dengan 0, artinya Y tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini berarti tidak masuk ke solusi karena Y tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa tidak boleh sama dengan min 1? Karena jika kita substitusi min 1, penyebutnya akan menjadi 0, di mana semua angka yang dibagi 0 akan tidak terdefinisi ya teman-teman. Jadi, ini tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu, yang menjadi solusi tunggal hanyalah Y sama dengan 10. Begitu ya teman-teman untuk nomor 1. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 2. Jika X plus Y sama dengan 2 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2, maka nilai dari X kali Y adalah berapa? Nah, sebelumnya kita punya sifat dari bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman, yaitu X plus Y jika dikuadratkan hasilnya akan menjadi X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y ditambah dengan Y kuadrat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 2. Kemudian X tambah Y itu sama dengan 2, berarti bisa kita ganti X plus Y yang ini menjadi 2 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat pun hasilnya sama dengan 2. Nah, kita rapikan dulu bentuknya teman-teman. Jadi X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali XY. Nah, X plus Y kuadrat, berarti X plus Y kan sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 ditambah, karena ini hasilnya 2, ditambah 2XY. Berarti hasilnya 4 sama dengan 2 ditambah 2X kali Y. Kemudian 4-nya kita kurangi dengan 2, maka bersisa 2XY. Kemudian 4 kurang 2 adalah 2, sama dengan 2XY. Dengan begitu nilai dari X kali Y adalah 2 dibagi dengan 2. Maka di sini bersisa XY. Dengan begitu pertanyaannya bisa terjawab. Nilai X kali Y adalah 2 dibagi 2, yaitu sama dengan 1. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Solusi dari X plus 5 per 4 sama dengan 1 min X per 3X min 4 adalah M dan N, dengan nilai M lebih besar daripada nilai N. Maka nilai dari M kurang N adalah, nah untuk persamaan kuadrat, kita punya sifat ya teman-teman, kalau akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat, misalnya akarnya M dan N ya, kalau penjumlahan dari kedua akar itu nilainya min B per A. Kalau M-nya dikali dengan N, itu C per A. Kalau M-nya dikurang dengan N adalah akar D per A. Begitu ya teman-teman. Berarti kita bisa mencari nilai dari M kurang N menggunakan akar D per A. Tapi bentuk persamaannya itu belum persamaan kuadrat, jadi kita ubah dulu bentuknya teman-teman. Nah, X plus 5 per 4 sama dengan 1 min X per 3X min 4 bisa kita kali silang. Jadi 3X min 4 kita kalikan dengan X plus 5, kemudian 4 dikali dengan 1 min X. Nah, hasilnya akan menjadi 3X kali X adalah 3X kuadrat, kemudian 3X kali 5 adalah 15X, kemudian min 4 kali X adalah min 4X, min 4 kali 5 menjadi min 20. Nah, 4 dikali 1 min X menjadi 4 min 4X. Nah, kita sederhanakan dulu bentuknya menjadi 3X kuadrat, 15 kurang 4 adalah
11x min 20. Kemudian kita pindahkan juga yang sebelah kanan menjadi plus 4x min 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan kembali 3x kuadrat. 11 tambah 4 menjadi 15x. Min 20 min 4 menjadi min 24 sama dengan 0. Kemudian agar lebih sederhana kita bagi semua sukunya dengan 3. Sehingga hasilnya x kuadrat plus 5x min 8 sama dengan 0. Barulah kita pakai sifat m kurang n sama dengan akar D per A. Di mana nilai D adalah b kuadrat min 4ac. Di sini A-nya itu sama dengan 1. Sini B-nya sama dengan 5 dan C-nya sama dengan min 8. Berarti kita cari dulu D-nya, yaitu D sama dengan B kuadrat 5 kuadrat. Min 4 kali A-nya 1, C-nya min 8. Sehingga hasilnya 25 dikurang 4 kali 1 kali min 8. Sehingga hasilnya plus 32. Jadi D-nya adalah 57. Begitu. Nah, D itu diskriminan ya teman-teman. Jadi nilai diskriminannya adalah 57. Sehingga nilai dari M kurang N adalah akar dari 57 per A. A-nya adalah 1, sehingga hasilnya akar 57. Jawabannya yang C. Begitu teman-teman. Oke, sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.